Upaya memahamkan konsep jumlah aljabar. Siswa diberikan sebuah permasalahan bahwa si A akhirnya menjadi kuli cuci piring di suatu perusahaan. Namun perusahaan itu menuntut cuci piringnya harus irit air dan sabun. Ternyata lowongan kerja ini menjanjikan. Nah, kita dengarkan para siswa yang bagaimana menyusun konsep cuci piring. Dia urutkan dari awal penyabunan sampai membasuh selesai. Di sini para siswa berbeda-beda cara mengurutkan pencucian, ya. Ada yang piring dulu, ada yang piring langsung dibasuh, kemudian menyabun sendok langsung dibasuh. Ada juga yang semuanya disabunin dulu lalu dibasuh semuanya. Namun urutan yang benar belum didapatkan, ya. Mereka semuanya menjawab dengan teknik yang mereka biasa kerjakan. Padahal ada teknik tersendiri yang paling baik sebetulnya jika mencuci piring secara manual. Apa itu? Yang pertama sebetulnya yang dicuci itu harus gelas terlebih dahulu, karena gelas itu jauh dari lemak, ya kan? Kalau piring itu ada lemaknya, jadi kalau bisa gelas terlebih dahulu. Kemudian yang disabun kedua adalah sendok. Setelah sendok baru ke piring, gitu urutannya. Setelah itu baru kita berikan sebuah air, artinya dibasuh dengan air, seperti itu. Secara berurutan pula, dari sabun, dari gelas terlebih dahulu, kemudian sendok, baru piring, baru nanti yang besar-besar. Nah, itu teknik mencuci piring ini juga sebetulnya bukan melecehkan arti pekerjaan cuci piring, tidak ya, atau Jadi semua membuat disabunin mereka dulu. kok jangan-jangan ntar aku cita-citanya jadi kuli cuci piring. Jangan berpikiran seperti itu. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja, ya. Nah, ini mereka sedang mendata Tapi itu urutannya tabelnya, dengan itu menggunakan tabelnya draft. kenapa Nah, ternyata bercabang? dalam penggunaan draft pun mereka ya masih harus diajarkan, karena Nah, ini gimana? draft yang benar Awalnya adalah gimana? urutan itu ke bawah. Jika bercabang berarti urutannya itu ada berapa cara gitu. Misalnya mencuci start itu ada 3 bercabang misalkan. Pertama dengan manual, kedua dengan mesin, ketiga misalnya cuci piring kalau tukang bakso misalnya, kayak gitu. Itu baru bercabang. Ini kan kita nggak bercabang, tidak ada cabangnya, terus ke bawah, ya, cara mencuci piring. Jadi Itu kembalinya gimana panahnya itu teh? urutannya dari atas sampai bawah. Nah, ini ada yang bisa menunjukkan, ada juga yang bercabang tapi Dibanjur tidak tahu air. artinya, seperti itu ya. Iya. Nah, Kan mudah-mudahan lagi cuci dengan piring. Proses cuci piring. pengetahuan ini mereka bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ini ada tanda panah ke atas, itu artinya bahwa kalau seandainya dicium katanya terus masih bau, ternyata dicuci kembali. Nah, ini bagus nih, ya. Ada satu hal yang penguatan gitu ya, penguatan supaya tambah bersih. Nah, kemudian siswa diberikan permasalahan juga. Mereka itu diberikan sebuah kertas-kertas kecil, satu orang itu 4 kertas. Kemudian mereka suruh menulis apa yang mereka pikirkan untuk dibeli di sebuah supermarket. Kemudian
kertas tersebut dikumpulkan. Setelah diisi, misalnya isinya beli 5 kopi, 6 sabun, seperti itu isi kertasnya. Nah, kemudian dikumpulkan di tengah-tengah seperti itu, mereka berembuk. Silakan, seandainya mereka adalah seorang manajer dari sebuah perusahaan supermarket, misalkan kayak gitu. Bagaimana cara penyusunannya? Nah, mereka sibuk menyusun, menata apa saja yang harus ditata dengan baik. Dengan apa ya istilahnya? Kita berikan sebuah apa ya masukan-masukan. Misalnya kalau es krim tuh di mana katanya gitu ya. Nah, ini adalah contohnya dialog mereka untuk untuk mendapatkan sebuah susunan barang yang ada di supermarket. Tujuannya adalah biar tuh mereka bisa membedakan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Yang sejenis tentunya dijumlah, yang tidak sejenis tentunya jangan dijumlah. Ternyata prosesnya untuk bisa memahami aljabar itu panjang, prosesnya panjang. Saat pertama mereka ditanya, apakah kalian bisa menyelesaikan ini? Diberikan soal aljabar 2x tambah 3y ditambah 5x tambah 4y, misalnya seperti itu. Ternyata mereka tidak bisa menjawab dan menjawabnya salah. Dan inilah prosesnya, sangat panjang. Dan di sini seru ya, mereka tuh berkolaborasi, kemudian berkompromi untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, yang baik. Bagaimana cara penyusunan barang-barang yang ada di supermarket. Mereka semuanya berpendapat bahwa ini harus di sini loh, ini harus di sini gitu. Mereka punya pendapat semuanya. Ini seru banget. Dan pembelajaran matematika tuh harusnya seperti ini. Jadi segala sesuatunya tuh diributkan atau didengungkan gitu. Biar mereka tuh narap, oh harus seperti ini ya gitu kan. Prosesnya. Pokoknya seru banget, ini bagus ya. Nah, itu ada satu orang yang tidak ingin berkolaborasi. Ternyata ada juga anak yang ya istilahnya begini, dia bukan malas atau gimana, enggak, dia nggak mau pusing gitu, nggak mau ribet. Ada ya yang siswa yang seperti itu. Ya orang dewasa pun pastinya juga ada ya. Jadi hal tersebut mungkin sangatlah wajar kali ya. Jadi tidak bisa dipaksakan juga ternyata untuk berkolaborasi itu ya. Namun sedikit demi sedikit harus diberikan masukan bahwa kolaborasi itu sangat baik, karena menemukan sebuah keputusan di mana keputusan itu merupakan keputusan bersama. Artinya keputusan itu sudah dirembukan dengan matang ya. Kalau seandainya dia sendiri mengerjakan belum tentu bisa sebagus kolaborasi gitu ya. Jadi mungkin tugas kita sebagai guru adalah memberikan motivasi bagaimana cara siswa itu mau berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya. Nah, dan memang satu kelompok itu harusnya 4 orang saja. Di sini ada 5 orang. Mungkin kalau 5 orang itu kebanyakan. Makanya satu kelompok itu dalam matematika cukup 4 orang saja. Karena kalau kebanyakan untuk kolaborasi mungkin akan ribet ya, akan terlalu banyak. Dan bagi orang yang nggak mau pusing, malas ngapain kan gitu ya. Udah banyak orang ini yang memikirkan, aku pendiam aja, sok aja lah. Ada yang seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, suatu hal yang sangat wajar jika hal demikian terjadi. Hanya kita sebagai guru harus punya strategi
gitu. Udah buah-buahan. Bagaimana strategi yang baiknya gitu kan? Artinya misalnya dalam satu kelompok 4 orang kayak gitu. Aduh, mudah-mudahan ya pembelajaran matematika itu bisa menyenangkan dan Kiri tengah. kedepannya itu bisa sangat berguna di masa yang akan datang. Es krim ya. Itu sih harapannya. Apa? Oh, bumbu-bumbu di dapur gitu ya. Terus apa ini? Beras. Beras. Tambah 6 Y. Mana yang sejenis? 2. 2X dengan apa? 5 E. Nah itu, satukan 2X dan ditambah 5X sejenis. Ya, kalau sejenis bisa dijumlahkan. Berapa? Berapa? 7X. Ini kan X, tinggal 2 tambah 5 aja. 7X. Nah gitu, 7X. Seperti itu. Dan ini yang Y mana? Y berapa aja? 4 Y. 6 Y. 4Y tambah 6Y. Sejenis? Sejenis. Jadi berapa? 11 Y. Kok 11 sih? Oh, 11 D. Y dengan Y, Y 10. Nah, itu masih dijumlah nggak? Jangan, kan tadi pajaknya itu loh. Masing-masing. Pajaknya masing-masing. Misalkan X itu apa? X itu telur. Y itu apa misalkan? Kan beda. Ya. Jadi jangan sekali-kali dijumlah. Oke, sekali aja latihannya. Terakhir. Silakan ditulis. Ditulis di buku dan kerjakan. Alah, ada tadi deh ya, Astagfirullahaladzim. 2 lagi. Yang ini ya, pakai A. Udah dijumain. Iya, iya, iya. Ya, silakan. Hasilnya berikan ke aku.